got this computer. Oke, selamat siang para mahasiswa komputer science master track. Ayo kita lanjutkan ya, integral, karena ini termasuk dalam materi selanjutnya untuk ujian akhir semester. Baik. Oh, masih. Baik, kita coba. Halo. Integral dari sin pangkat 2 X kali cos X dx. Ya. Ini kok, oh ya ini enggak keluar ini ya. Apa aneh. Oke, enggak keluar juga. Tapi oh ininya ada MI. Ya, salah pencet nomornya. Ada MI ya. Baik, integrasi Cora X dx. Oh ya, nilainya kan sudah saya kirim ya melalui WA group. Sudah kan? Memang soalnya ada yang menjebak ya. Tapi itu biasanya saya ada pertimbangan ya. Baik. Nah, ini caranya kita lihat yang mana kita misalkan dengan U. Halo, cos atau sin? Yang kita misalkan dengan U apa? Misalkan apa? U sama dengan sin E. Karena ini kan boleh tulis sin X kurung pangkat 2 kali cos X dx. Dan kita tahu turunan sin adalah cos, ya nak? Nah, turunan U pada X, du pada X adalah apa? Du pada X adalah sin turunannya apa? Cos. Kemudian ini kita lakukan kali silang. Sehingga terjadi du adalah cos X dx. Tanya, ada enggak cos X dx? Ada kan cos X dx? Ada kan? Ada enggak? Ada, berarti bisa ganti. Nah, maka ini kita substitusi sin X itu yang kita misalkan dengan U, ya enggak? DU-nya adalah cos X dx. Udah kita ganti. Sin X kita ganti dengan U. Jadi U pangkat 2. Nah, kemudian cos X dx kita ganti dengan DU. Ini pas sama ya. Halo. Nah, rumusnya apa? Integral U pangkat N DU apa? Integral U pangkat N DU adalah
seperpangkat N plus 1 U pangkat N plus 1 tambah C kalau tak tentu ya. Ya, jelas ya. Nah, maka kita masuk ini seperdua tambah satu berapa? Sepertiga, enak. U pangkat 2 plus satu pangkat 3 tambah C, tak tentu. Nah, U-nya kembali lagi. Yang kita misalkan U itu apa tadi? U adalah sin X. Berarti sin X kurung pangkat 3 tambah C. Nah, pada trigonometri, pangkatnya boleh dimasukkan dalam sin. Jadi menjadi sepertiga sin pangkat 3 X tambah C. Sin pangkat 3 ya. Jelas sampai sini? Halo? Ini question so far? Ya. Ini eh, yang kita sebetulnya lanjutan yang dulu itu ya. Oke. Nah, finish. Oke. Juga. Kemudian ada bentuknya E pangkat sin X kali cos X dx. Sama juga. Yang kita misalkan U-nya apa? Adalah ini ya. Sin X-nya ya. Misalkan U sama dengan sin X. Ya. Maka turunan U terhadap X, DU pada X, atau aksen deh. Turunan sin adalah cos. Kemudian kita lakukan kali silang sehingga DU bernilai kali silang cos X ya, cos X dx. Kita masukkan ke sini. Jadi integral E pangkat sin X-nya. Sin X-nya kita misalkan U, cos X dx-nya kita ganti dengan kita substitusi dengan DU. Enak. Ya, sin X kita misalkan dengan U, cos X dx adalah DU. Sesuai rumus ini adalah ini rumus ya kan? Integral E pangkat UDU apa? Halo. Integral E pangkat UDU adalah E pangkat U itu juga enak. Ditambah C. Jadi E pangkat U-nya adalah sin X. Tambah C. Selesai. Jelas ya? Dan sulit kan? Nah, baru sebentar lagi kita masuk dengan integral yang sering sering kali kita jumpai atau kerap kali kita jumpai. Itu dulu saya tulis terakhir itu pada perkuliahan ke minggu ke-6 ya. Cuma waktu itu belum dijabarkan ya. Baru bentuknya. Ada yang mau tanya? Ini question, ini jumlahnya banyak ya. 44 orang, tapi yang hadir how many student present now? Oke, kalau ada kita berikutnya adalah integral yang sering kita jumpai. Kalau salah saya ada tuliskan pada dua apa pada minggu yang ke-6. Minggu yang ke-6 itu ini ya week 6 ya. Saya copy aja ya supaya nulis lama banget.
Mana dia? Minggu ke-6. Kok ini? Minggu ke-6. Nah, lihat. Integral yang kerap kali kita jumpai adalah 4 ini ya. Integral cos kuadrat X dx, integral sin kuadrat X dx, kemudian integral secant X dx, integral cosecant X dx. Nah, bagaimana kita mencari integral cos kuadrat X dx? Nanti ada rumus reduksi berlaku umum yaitu integral cos pangkat n X dx, integral sin pangkat n X dx. Ya, itu bersifat universal ya, umum. Ini yang sering kali kita jumpai. Oke. Nah, sebelum masuk ke sini, ya, sebelum masuk ke sini, kita harus tahu kalau ada ketemu cos pangkat 2x dan sin kuadrat x. Anda masih ingat di SMA pakai rumus apa? Yang berhubungan dengan sudut kembar. Ada enggak? Cos 2x. Nah, apa? Ya. Jadi ada ini. Sebentar kita untuk mendapatkan ini kita harus menggunakan sudut kembar untuk baik cos kuadrat x maupun sin kuadrat x, kita menggunakan sudut kembar dari cos 2x. Dua kali sudutnya. Ya, dua kali sudutnya. Ini kita akan buktikan ya. Yang 1, 2 kita cari, 3, 4 kita akan buktikan rumusnya itu. Karena ini banyak dipakai pada integral pecah bagian atau disebut partial fraction, ya, partial fraction, pecah bagian, ya, pecah bagian, ya, itu banyak dipakai. Sebenarnya ini Bang Bani, saya sudah kasih ke Anda semua ya, bukan berupa tulisan, maksudnya berupa apa? PowerPoint yang kelas LA06, ada kan? Kelas LA06, nah nggak tahu ya, Miss, nggak pernah dapat. Coba cek di awal kuliah dulu, awal kuliah ya. Terus saya kasih juga link videonya, ada nggak? Ada link video nggak? Lupa ini sudah terlalu lama hilang ya. Mau dikirim lagi ya? Lupa. Oke, kita lihat. Jadi Anda masih ingat sudut kembar apa tuh? Ya, sin. Untuk sin 2x adalah apa rumusnya? 2 sin cos. Sebentar kalau ditanya tuh. 2 sin cos, sudutnya setengah kali dari 2x. Berapa? X. X, X. Jadi kalau saya bikin sin 10x, berapa? Tetap 2 sin cos, sudutnya setengah kali. Setengah kali 10x, 5x, 5x. Mau dikurung boleh. Ya, ini untuk sin. Untuk cos, jadi untuk cos ada 3 rumus ya. Yang rumus pertama, cos 2x adalah cos kuadrat x dikurang sin kuadrat x. Cos kuadrat kurang sin kuadrat, sudutnya setengah kali. Setengah kali 2x, x. Pertanyaannya, dari mana rumus ini? Ini pelajaran SMA ini. Oh, dari mana asal usul nenek moyangnya? Tahukah Anda? Pakai rumus kosinus dalam kurung sudutnya A plus B. Apa rumusnya?
Cos A plus B, rumusnya apa? Cos kosin sin. Itu enggak? Cos kosin sin. Tandanya berlawanan, plus jadi min, sudutnya urut. Sudut pertama A, kedua B. Pertama A, kedua B. Kan gitu kan? Masih ingatkah saudara-saudari rumus ini? Benar nggak dibetul rumus ini di SMA? Halo, pernah dibuktikan? Tidak pernah, sama nasib saya. Tapi ini ternyata bisa dibuktikan. Eh, saya ada temukan di internet juga yang cara bukan menggunakan rumus Euler. Sebenarnya ini pakai rumus Euler bisa dibuktikan baik cos A plus B maupun sin A plus B. Itu menggunakan rumus rumus Euler. E pangkat I theta sama dengan cos theta tambah I sin theta. Ya, itu asal usul di situ. Kira itu nanti ya kalau ada waktu. Baik, kita masuk. Jadi buktinya apa buktinya? Buktinya kosinus 2x itu adalah kosinus x tambah x. Itu enggak? 2x itu kan x tambah x. Nah, kita pakai rumusnya cos sin sin. Terus cos cos sin sin. Tandanya tambah jadi kurang. Sudut pertama apa? X. Sudut kedua X. Sudut pertama X. Kedua X. Cos kali cos, cos kuadrat. Sin kali sin, sin kuadrat. Inilah rumus pertamanya. Asal usul nenek moyang rumus pertamanya. Ya, jelas sampai sini? Inilah rumus pertamanya. Ya, rumus pertama dipoleh dari sini. Sudah paham? Halo? Ya. Kemudian rumus kedua dari mana? Hah? Rumus kedua berasal dari rumus yang pertama tadi. Ya, kan rumus oke. Salah. Belum masuk ke sini ya. Oke. Nah, rumus pertama kita udah tahu rumus saya salin ya. Rumus pertamanya dari apa? Kosinus 2x adalah 2 sin cos. 2 sin cos. Sorry. Cos kuadrat kurang sin kuadrat. Ini bukan berlaku 2x saja ya. 10x tetap cos kuadrat kurang sin kuadrat. Berarti kalau 10x ini 5x 5x. Ya ini x x ya. Nah, kemudian untuk mendapatkan formula yang keduanya bahwa cos 2x itu adalah 2 cos kuadrat x min 1 dari mana? Saudara masih ingat sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x berapa? 1 kan? Sehingga kalau kita mau dalam cos, sin kuadratnya yang kita ganti. Itu enggak? Halo? Sin kuadrat ini yang kita ganti. Jadi sin kuadratnya sama dengan apa? 1 dikurang cos kuadrat x. Itu enggak? Berarti ini yang kita ganti. Ini kita ganti. Jadi apa? Cos 2x adalah cos kuadrat x min dalam kurung ini sin kuadrat ini kita ganti dengan 1 kurang cos kuadrat x. Buka kurung. Cos kuadrat ini tetap min kali 1 min 1 min kali min apa? Plus cos kuadrat x. Cos kuadrat tambah cos kuadrat 2 cos kuadrat x min 1. Ini yang rumus atau formula yang kedua. Ya. Ini adalah yang
kedua. Yang keduanya. Yang pertama tadi yang ini kan. Rumus semua tiga berasal dari rumus yang rumus satu. Ya, tetap yang dari rumus satu. Karena cos 2x adalah satu dikurang 2 sin kuadrat setengah kali sudutnya. Setengah dari 2x. Ini pembuktian untuk nomor dua, apa baris nomor dua ya. Yang nomor tiganya diambil dari rumus yang pertama. Yang pertama juga ya, yaitu kosinus 2x adalah cos kuadrat x min sin kuadrat x. Ya. Juga sama dengan yang kedua bahwa sin kuadrat tambah cos kuadrat x adalah satu. Nah, kita mau dalam sin berarti cosnya yang kita substitusi, cosnya yang kita ganti. Sehingga hasilnya dalam sin kuadrat. Hingga berapa cos kuadrat x? Satu dikurang sin kuadrat x. Nah, ini yang kita substitusi. Ya. Kita ganti cos kuadratnya. Ya, cos kuadratnya kita ganti. Jadi apa? Cos kuadrat x min dalam kurung. Nah, cos kuadratnya itu. Oh, sorry, salah. Cos kuadratnya yang kita ganti yang depan ya. Yaitu apa? Cos kuadratnya kita ganti dengan satu dikurang sin kuadrat x. Ini yang cos kuadrat x dikurang sin kuadrat x. Satu tetap. Min sin kuadrat tambah min sin kuadrat. Min berapa? Min sin kuadrat ditambah min sin kuadrat. Jadi min 2 sin kuadrat x. Sehingga ini menjadi kosinus 2x adalah eh, apa? Satu dikurang 2 sin korek. Ini adalah formula atau rumus yang ketiga. Berasal dari rumus pertama. Ya. Ini ini sudah pernah dapat di SMA kan? Sudah belum? Harusnya sudah ya. Seingat saya ini saya dapat di kelas 2 SMA tuh. Ya. Nah, ini berlaku untuk yang sudutnya bukan 2x juga berlaku sama. Ya. Ternyata. Sorry. Ini ada gangguan. Bentar ya, ini ada gangguan di touch. So,
Ini ada gangguan. Udah keluar ya. Sudah selesai? Nih, kok aneh. Sharing, tapi sininya tuh, ini terekam lah ya. Astagfirullah. Nggak pernah bisa ya? Kok aneh. Jadi keluarnya kok ini. Sama persis. Ada pertanyaan Mas ini? Halo, mana ada komen? Ini kacau rekamannya, enggak, lain puluhnya. Terus, kan, sekali kok kacau dari pagi, enggak apa-apa nih.
Ini kacau rekamannya enggak setara main gitu. Oke. Kacau nih. Nah, nggak terekam, rekamnya lain modelnya. Aduh, dari pagi nggak apa-apa ya. Wah, aneh. Aku lagi ini. Tinggi kan? Sorry, selanjutnya ya. Kalau salah pun saya lihat tadi. Oke, nah sebenarnya tujuan kita ke sini ya. Kita mau ini pakai yang tadi, yaitu apa? Yang pertama adalah, halo, nggak keluar. Kos, ya nggak keluar ya. Udahlah, kita terusin ya. Pusing gak? Integral dari integral dari kosinus pangkat 2 x dx adalah
Yang kita ganti cos kuadrat X-nya. Itu integral dari, kita tahu dari apa? Bahwa tadi apa? Kosinus 2X, rumus nomor 2. Rumus nomor 2 apa? Kosinus 2X adalah 2 cos kuadrat X min 1 ya nak? Halo? Halo. Maka 2 cos kuadrat min satunya kita pindah ke kiri jadi 1 ditambah kosinus 2X adalah 2 cos kuadrat X. Kan pertanyaannya, berapakah cos kuadrat X? Halo? Cos kuadrat X adalah 1 ditambah kosinus 2X per 2. Enak? Nah, kita ganti nih. Ya. Kita ganti. Keduanya. Keluarnya enggak kayak gini terekamnya lain. Nah. Oke, kita masukkan sini. Jadi berarti 1 ditambah cos 2X per 2 dx. Gitu enggak? Seperduanya ini bisa keluar kan? Halo? Bisa keluar di setengah dikeluarkan. Tinggal 1 ditambah kosinus 2X dx. Ya, ini sama dengan setengah kali, nah gitu. Ini dipecah menjadi 2 bagian integral, yaitu integral 1 kali dx ditambah integral kosinus 2x dx. Ya enggak? Ini sama dengan setengah kali integral 1 dx, x enggak? Integral 1 dx atau integral dx, x. Terus ini namanya tidak sama. Namanya tidak sama harus disamakan. Jadi baca sini, kasih blank sini ya untuk pengalinya kosinus 2x t 2x. Ngaca ya. Namanya harus sama. Cos U DU. Nah, turunan ini berapa? Turunan ini adalah 2 kali 1 dx. Enak, 2x turunkan kan 2 kali 1 dx, 2 dx. Pada yang ada sini dx, terjadi kelipatan 2. Supaya 2 di 1 dikali per 2 enggak? Halo? Dikali seper 2. Sehingga terjadi ini sama dengan setengah setengah kali x setengah kali setengah seperempat integral cos UDU apa? Integral cos UDU adalah diam aja. Integral cos UDU adalah integral cos UDU adalah sin U tambah C. Inilah jawabannya. Sudah sampai sana? Halo. Nah, ya.
Jadi, sampai sini jelas? Sudah, yang sebentar lagi yang kedua. Halo, Kak, ini. Oke, kita lanjutkan. Yes. Oh, ini. Bisa keluar ya.
Ya ada apa? Yang berikutnya yang nomor dua adalah integral sin pangkat 2x dx. Kita tahu rumus nomor 3 adalah cos 2x adalah 1 dikurang 2 sin kuadrat. Sudutnya setengah kali 2x, x. Nah ini supaya min jadi plus, kita pindahkan ke ruas mana? Ke ruas kiri. Jadi plus 2 sin kuadrat x adalah 1 dikurang cos 2x. Ya. Maka berapa sin kuadrat x? Sin kuadrat x adalah 1 dikurang cos 2x per 2. Nah ini yang kita masukkan. Jadi ini integral 1 dikurang kosinus 2x per 2 dx. Seperduanya kita keluarkan. Setengah integral 1 dikurang cos 2x. Ya, dx. Kemudian setengah kali integral 1 kali dx dikurang integral cos 2x dx. Setengah kali integral 1 dx x min. Nah ini supaya nama sudutnya sama seperti tadi, sama ya nih. Supaya sama, jadi apa? Cos u du. Jadi sini kasih blank integral cos u du. Ya enggak? Cos u du. Nah, turunan ini berapa? 2 dx, ya kan? 2x dengan 2 kali 1 dx, 2 dx. Yang ada sini dx saja, terjadi kelipatan 2. Supaya 2 dari 1 di depannya kali separ 2. Terus ini sama dengan setengah kali x, setengah x, ya, setengah x min setengah kali setengah seperempat integral, integral cos u du adalah sin u, sin u. U-nya 2x tambah C. Apa beda yang tadi? Halo? Yang tadi tandanya plus, di sini min. Udah. Di depan seperempatnya. Nah, ini baru masuk dia. Aduh.
Ya, jadi ingat ya, caranya hampir sama yang tadi. Mulai yang nomor tiga itu yang tiga empat ya. Nomor tiga yang paling sulit, nomor empat tinggal menggunakan rumus menjemur. Jadi baru nyambung deh. Ini udah nyambung nih. Tadi nggak masuk. Oke, hey, finish. Sudah selesai belum? Ada yang belum? Nggak ada. Oke, sekarang yang ketiga. Bagaimana kita membuktikan rumus kosekan X dx hasilnya nanti ln harga mutlak ko kurang ko. Ko kurang ko. Kosekan X kurang kotangen X harga mutlak tambah C. Buktinya apa? Yaitu integral kosekan X dx adalah kosekan adalah sepersin. Karena sin kali kosekan adalah satu. Sehingga kosekan adalah sepersin. Jadi berarti ini sama dx per sin X. Kemudian sin X ini saya pakai jadikan sudut kembar. Sudut kembarnya apa? Dalam sudut setengah ya. Bahwa sin X adalah 2 sin cos. 2 sin cos. Sudutnya setengah X. Ya enggak? Halo? Ya kan? Bahwa sin X adalah 2 sin cos. Sudutnya setengah kali. Setengah kali X. Setengah X. Setengah X. Jelas masalah? Halo? Oke. Kemudian, oh yang sudut setengah X. Sedangkan ini dx. Bukan d setengah X. Nah, harus jadikan d setengah X. Gimana? Sehingga ini sama dengan, atau ini seperduanya, duanya naik ke atas, boleh enggak? Atau biar dia dulu lah. Oke, sini D setengah X per 2 kali 2 sin cos tadi. 2 sin setengah X cos setengah X. Turunannya berapa? Kalau ini sengaja ya. Turunan dari setengah X adalah setengah kali 1 dx. Enak? Yang ada sini dx saja. Terjadi kelipatan setengah. Supaya setengah jadi 1 dikali berapa? 2/1. Ya nak? 2/1. Nah, duanya ini bisa kita coret. Nah, coret yang kuning tuh. Maka tinggallah T setengah X per ya, T setengah X per sin setengah X cos setengah X. Gitu. Nah, ya, ya saya sampai sini mentok. Terus kita harus tahu di sini nanti akan menjadi tangan. Supaya sin jadi tangan, diapakan? Supaya sin setengah X jadi tangan setengah X dibagi cos setengah X. Nah. Halo. Nah. Jadi berarti ini menjadi D setengah X per panjang. Terus kita salin dulu ya. Sin setengah X cos setengah X. Supaya jadi tangan, maka ini kita bagi dengan cos setengah X. Tadi tidak ada per cos. Supaya sama, ini harus diapakan? Dikali cos setengah X. Kan gitu. Kalau yang biru saya coret, kembali ke semula. Kembali kan? Nah, sehingga ini jadi apa? Halo? Ini jadi apa nih?
Ini sama dengan integral D setengah X per ini nih. Ini jadi apa nih? Halo, ini jadi apa nih? Tan, ya tangan. Jadi tangan setengah X. Terus ini cos kali cos. Cos kuadrat setengah X. Tuh. Saya jelas? Halo? Nah, kalau cos kuadratnya, ya, kalau cos kuadratnya ini saya naikkan ke atas, what happen? Cos kuadrat naik ke atas jadi secant kuadrat enggak? Halo? Seper cos kuadrat itu sama enggak dengan secant kuadrat? Karena cos kali secant kan satu. Sehingga secant adalah seper cos. Secant kuadrat seper cos kuadrat. Enak. Berarti cos kuadrat naik ke atas jadi secant kuadrat. Ya. Berarti ini integral cosecant X dx adalah, nah jadi apa? Naik ke atas, cos kuadrat naik ke atas jadi secant kuadrat. Secant kuadrat setengah X D setengah X per, nah bawahnya tinggal apa? Tinggal tangan setengah X, tenang. Halo, jelas nggak di sini? Cos kuadrat naik ke atas jadi secant kuadrat. Dan saudara tahu secant kuadrat DU berasal dari tangan, ya turunan tangan. Mana tadi tempatnya enggak ada ya? Di sini. Diferensial dari tangan U apa? Turunan tangan U adalah secant kuadrat U kali U aksen, betul nggak? Secant kuadrat U kali U aksen itu artinya DU. Diferensial dari U kan. Jadi secant kuadrat U DU adalah diferensial dari tangan U, betul nggak? Halo? Ya, Pak. Nah, secant kuadrat UDU adalah sama dengan diferensial dari tangan setengah X. Tangan U ya. Gitu ya. Lepas siku sini boleh. Per tangan setengah X. Ya. Tangan setengah X. Nah, integral DU per U apa? Mengingatkan rumus yang lama itu. Integral DU per U adalah ln agak mutlak U tambah C. Ya udah. Tahu rumus ya. Sehingga ini hasilnya ln harga mutlak dari setengah X tambah C. Nah, sekarang kita harus buktikan bahwa tangan setengah itulah yang sama dengan apa? Yang tadi kita di atasnya. Yang kita mau buktikan tadi apa? Adalah kosekan kurang petangan. Betul nggak? Itu yang kita mau buktikan. Oke. Nah, tangan ini, tangan setengah X ya. Tangan setengah X ini kita mau buktikan bahwa, nah kita tahu, coba lihat, supaya jadinya apa tadi? Kita mau buktikan bahwa tangan setengah X itu harus menjadi sama dengan apa? Ko kurang ko. Kosekan kurang ko tangan. Anda tahu kosekan adalah sepersin. Anda tahu kotangan adalah cos per sin, betul nggak? Ya ini jalan ya. Oke. Nah berarti tangan
setengah X kita uraikan jadi apa? Tangan adalah sin per cos nggak? Jadi tangan setengah X adalah sin setengah X dibagi cos setengah X. Bahwa tangan adalah sin per cos. Ya. Nah, sekarang supaya sin, supaya sin, supaya sin ini menjadi, supaya cos ini menjadi sin, diapakan? Halo? Anda tahu bahwa sudut kembar untuk ya sudut kembar dari sin X apa? Sin X adalah 2 sin cos, betul nggak? Sin setengah X kali kosinus setengah X, betul. Nah, yang ada di sini adalah kosinus setengah X. Jadi supaya si cos ini menjadi sin, supaya menjadi sin, harus dikali apa? Yang mana tuh? Supaya supaya cos setengah X menjadi sin setengah X, harus dikali apa? Ini kan harus dikali dengan 2 sin setengah X. Betul nggak? Nangkap nggak maksudnya? Hello, you are the master track students. Harusnya harus kritis ya. Paham nggak maksudnya? Supaya sin X menjadi supaya cos setengah X menjadi sin X harus dikali berapa? 2 sin setengah X kan? Maka yang di sini penyebutnya tadi ini kan sin setengah X dengan cos setengah X. Ini kurung sudutnya boleh. Maka penyebutnya harus dikali dengan berapa? 2 sin setengah X. Karena penyebut dikali sin setengah X, maka pembilang juga harus dikali sin setengah X. Tujuannya apa? Karena 2 sin setengah X per 2 sin setengah X adalah 1. Tenang. Suatu bilangan dikali dengan 1 tidak akan berubah nilainya. Tetap, ya nak? Sehingga kalau ini kita kalikan, apa yang terjadi? Sin setengah X kali 2 sin setengah X menjadi 2 sin kuadrat setengah X. Nah ini panjang. Apa? Ya, 2 sin setengah X kali cos setengah X adalah ini nih. 2 sin setengah X kali cos setengah X adalah sin X, ya kan? Kita memiliki 2 sin setengah X kali cos setengah X. Ini sama dengan, nah, apa? 2 sin kuadrat, masih ingat nggak Anda? Ya, ini penyebutnya adalah sin X. Itu enggak? Ini kan sin X adalah 2 sin setengah X cos X. Sama enggak nih? Halo. 2 sin setengah X itu ini ya kan? Menjadi ini. Sin X. Nah, sekarang saya tanya. 2 sin kuadrat setengah X sama dengan apa? Masih ingat enggak sudut kembar? Hello. Sudut kembarnya masih ingat? Untuk cos 2X. Cos 2X adalah yang mengandung sin apa? Sin kuadrat. Rumus nomor 3. Rumus nomor 3 apa tadi? 1 dikurang 2 sin kuadrat setengah X. Maka min 2 sin kuadrat supaya plus. Pindah ke kiri. Jadi apa? Plus 2 sin kuadrat setengah X. Sama dengan 1 kurang. Tunggu. Ya kan? 2 sin setengah kuadrat setengah X adalah 1 kurang. Salah. Sorry. Kalau ini sudut setengah X, di sini apa? X, bukan 2X ya. X enggak? Cos X kan? X sudut setengah kali. Maka sini 1 kurang cos X. Nah, kita gantilah.
bahwa dua sin korestan air ini kasih warna lain ini warna apa nih? Warna ini abu-abu, ini abu-abu, ini ya kan? Enak. Diganti dengan apa? Satu dikurang cos X. Nah, berarti identik, kita salin ya, bahwa tangen setengah X adalah satu kurang cos X per sin X. Ini saya salin yang dari halaman sebelumnya. Ya, nak? Ya, satu ya. Kemudian ini dipecah. Satu bagi sin, sepersin. Cos bagi sin, cos per sin. Kemudian tahu sepersin adalah kosekan. Kopersin adalah kotangen. Berarti si tangen setengah X itu identik dengan kosekan kurang kotangen. Ya nak? Sehingga yang tadi ini, yang ini jadilah bahwa integral kosekan X dx adalah ln. Nah, kita ganti yang terakhirnya apa? Bahwa tangan setengah X adalah kosekan kurang kotangen. Ya. Kosekan X dikurang kotangen X tambah C. Jelas? Ini adalah kotangen X. Ya, itulah pembuktiannya. Cukup panjang ya. Tapi untuk yang second nanti menggunakan rumus ini yang sudah jadi ini. Ya. Sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Halo. Any question? Kalau nggak ada, kita teruskan. Nah, rumus berjemunya apa sini? Halo. Yang berikutnya adalah yang keempat. Kita membuktikan. Sorry. Yang keempat adalah bahwa integral secant X dx adalah ln secant kurang secant X tambah tangen X tambah C. Dari manakah rumus ini? Do you know? Dari mana asal usulnya? Yaitu menggunakan rumus majemuk dari yang baru kita buktikan. Integral kosekan U, DU adalah ln harga mutlak kosekan U kurang kotangen U tambah C. Itu yang ambil. Tetapi sebelum itu kita menggunakan kuadran kedua menggunakan rumus trigonometri. Saya sudah pernah kirim file apa namanya? Bukan matematik itu apa? AI itu dalamnya apa? AI itu besarnya ya di dalamnya ada apa? Yang di dalamnya lagi deep learning. Sebelumnya apa? Saya lupa. Di dalam AI itu apa? Machine learning. Di dalam machine learning ada deep learning. Machine learning itu dulu saya kirimkan filenya ada. Anda lihat data isinya itu. Apa isinya? Ada kalkulus, advanced kalkulus, linear algebra, ya algebra linear ya. Ada statistik dan ilmu komputer sendiri.
Jadi combine ya, ilmunya kombinasi. Jadi kalau kebanyakan saya lihat di luar negeri, dosen-dosennya membuat buku itu dijabarkan dari matematik, ya. Jadi komputer itu berasal dari kata compute, menghitung, ya, computing, ya, compute. Jadi ini nanti menggunakan rumus, ya, using formula apa? Dia menggunakan rumus dari yang baru kita buktikan, tetapi menggunakan rumus majemuknya yaitu integral kosekan U DU adalah ln harga mutlak ko kurang ko. Kosekan U kurang kotangan U kotangan U tambah C. Yang gunakannya. Tetapi kita menggunakan di kuadran kedua. Kuadran 1, 2, 3, 4. Anda yang masih ingat, dia menggunakan di kuadran kedua. Yaitu bentuk sudutnya bukan yang biasa alfa 180 derajat, min alfa 180 derajat tambah alfa. Yang keempat 360 derajat. Bukan itu. Tapi yang menggunakan 90 derajat min X. Ini 90 derajat tambah X. Yang kita pakai adalah yang kuadran kedua. Oke. Nah, dengan demikian apa yang kita apa? Halo? Kita butuh di sini kan hasilnya kita butuh sekan, kita butuh bukan dari sini. Kita butuh kosekan, kotangen, enak. Nah, sekarang saya pakai orang kedua. Coba. Kosekan dari 90 derajat ditambah X adalah apa? Hati. Kosekan dan sinus terletak di kuadran gimana? Sintan kosnya coba. Sintan kos. Halo. Kuadran pertama selalu plus, sinnya plus di sini, cosnya 14, sin 12, tangen adalah 13. Enak. Sin tan cos. Ya, jadi sin tan cos. Nah, berarti apa? Sin atau kosekan plusnya adalah 12. Betul enggak? Nah, kita bicarakan di kuadran kedua. Karena sudutnya tadi 90 derajat ditambah X. Ya enggak? Kuadran kedua. Berarti di sini apa? Kosekan 90 derajat ditambah X kuadran kedua. Tandanya apa? Plus. Oh ya, plus. Betul. Terus ini hasilnya apa? Ingat kalau sudutnya kelipatan dari 90, K kali 90, tandanya berubah. Ya, kalau ganjil berubah, kalau genap tetap. Genap tuh ya 2 kali 190, 180 enggak? Ya, karena ini 1 kali 1 ganjil, maka ini berubah kosekan jadi sekan dari sudut X-nya. Paham enggak? Lupa, lupa lagi. Lupa ya? Ada saya ajarkan ini dulu enggak? Batu, ah, 31 dulu. Ini kabut satu ya? Oke, iya kabut satu. Oke, mungkin kenapa? Saya terangkan. Jadi kalau K kali 90 derajat atau sini X-nya di sini sama aja. Kalau K-nya jika K sama dengan ganjil,
Maka fungsi trigonometri, ya, fungsi trigonometri berubah. Tahu ya? Berubah itu apa? Sin jadi cos, cos jadi sin, gitu nak? Tangan jadi kotangan, kosekan jadi sekan, sekan dari kosekan. Kemudian jika K sama dengan genap, ini ganjil, ini genap, maka fungsi trigonometri tetap. Artinya tidak berubah ya. Tetap tidak berubah. Ya. Halo? Jadi berarti sini kosekan tandanya di koran kedua plus. Ini berubah menjadi sekan. Sekan X sudutnya ya. Sekan X. Kemudian untuk kotangan 90 tambah X koran kedua kotangan. Kotangan, tangan atau kotangan. Silang ya. Koran kedua adalah 90 derajat tambah X. Di koran kedua, baik tangan maupun kotangan adalah negatif. Jadi berarti kotangan dari 90 derajat ditambah X adalah min. Ya, koran kedua min berubah. Ini 1 kali 90 ganjil. Karena ganjil berubah kotangan jadi tangan. Tangan dari sudut X. Ya. Berarti di sini jadi berubah tandanya min. Karena 1 kali 9 ganjil, 1 kali 90, 1 ganjil, kotangan jadi tangan. Halo, paham? Paham nggak? Oke, kalau jelas ini saya pindahkan ke ya. Nah, baru kita masuk ceritanya tadi menggunakan rumus yang ini. Yang kosekan U ya, kita coba. Halo. Kita masukkan integral kosekan U. Ada yang belum catat? Halo? Mau catat? Enggak. Sudah. Kosekan U DU adalah ln harga mutlak kosekan U kurang kotangen U tambah C ya. Kalau U-nya ini rumusnya. Kalau rumusnya U-nya saya ganti dengan sudut koran kedua yaitu 90 derajat tambah 90 derajat tambah X ya 90 derajat ditambah X dx itu sama dengan EDU ya sorry ya udah sama dengan apa dan kosekan 90 derajat tambah X dikurang kotangen 90 derajat tambah X agak mutlak tambah C enak ini sudutnya tidak sama jadi disamakan jadi apa integral kosekan 90 derajat tambah X oh sorry kosekan itu kosekan 90 derajat tambah X kan tandanya menjadi apa tadi apa jawabnya halo di atas nih kosekan 90 derajat kan sekan kan ganti dia ini kita ganti dengan ini kita ganti dengan sekan jadi integral sekan X dx adalah ln kosekan juga diganti dengan sekan dikurang kotangan ada apa nih tadi kotangan
Kalau tangan adalah min tangan, ya nak? Min tangan. Jadi ganti di sini min tangan. X tambah C. Sehingga integral secant X dx adalah len harga mutlak secant X min kali min plus tangan X harga mutlak tambah C. Inilah jawabannya. Jelas? Lebih mudah kan dibanding yang tadi kosekannya panjang. Ya, jelas? Itu bukti rumus yang keempat. Selesailah integral dengan kali yang kita jumpai. Ya. Nah, sebentar lagi kita akan masuk dengan integral dengan substitusi trigonometri. Jadi fungsi aljabar kita ubah menjadi fungsi trigonometri. Selesaikan dengan trigonometri, hasilnya trigonometri kembalikan ke fungsi aljabar kembali. Jadi bolak-balik ya. Ini yang paling sulit ya. Lebih sulit sedikit. Ada pertanyaan di sini? Halo. Jangan lupa next week minggu depan GSLC kita kuliah secara online. Linknya tadi sudah kirim belum? Belum ya? Lupa saya. Saya sudah dapat tadi. Dari Sari. Jam hari Rabu tanggal 6 ya. Rabu tanggal 6 ada dua shift ya. Jadi kuliahnya seperti kuliah biasa, jamnya sama. Tapi Anda kuliah di rumah ya, atau di kos atau dimanapun. Ini saya kirim ke Anda kelas LB 08. Sudah masuk? Coba lihat. Yaitu 6 Mei 2026 jam 1.20 yang pertama, yang kedua jam 3.20 PM. PM artinya sore ya. Sampai jam 5 terakhir. Ya Anda bisa santai di rumah ya. Terserah mau gaya Anda mau tidur-tiduran terserah. Saya nak lihat ya. Up to you. Oke? Kita absen dulu ya. Kok hilang?
Hilang nih. Real post attendant. Baik. Ya, kita absen. Halo. Antonio Marcel. Why? Error. Aurelia Putri Jaya. Error. Error. Oke, Daniel Febriano. Hah? Berarti error ya. Gede Yogi. Error lagi. Itu mengapa saya error ya? Ibrahim Ryan. Error juga. Karim Ahmad. Hah? Baik, baik. Terakhir Vanessa Glory. Nama. Baik, baik. Yang lainnya hadir. Ya, yang lainnya sudah keluar sendiri warnanya orange. Save. Kemudian ada season log. Season log itu materinya. Amin. Season log.